Hai guys! Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama suami gue, Rido. Jadi dia udah berhasil mendapatkan skill job sebagai software engineering di accredited employer di Auckland, New Zealand. Dan dia dapat pekerjaan ini ketika dia pegang dependent work visa gara-gara gue study master. Jadi di video ini gue mau bongkar prosesnya gimana, sesusah apa, dan apa yang orang jarang tahu. Jadi stay tune dan tonton video ini sampai habis. Dan kalau lo ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komen ya. Nama gue Rido Akiro, sekarang sebagai software engineer, spesialisasi di data and integration. 15 tahun ya di bidang IT, khususnya di bidang data sebagai data engineer. Terus reaksi kamu waktu dapat offer di perusahaan ini tuh apa? Apa ya? Lega banget loh. Iya lah ya. Lega, terutama yang pertama ini yang susah ya. Iya, lega banget. Karena kita juga sama teman-teman kita juga ini kan emang dibilangin tuh yang pertama katanya yang susah kan. Yang pertama itu yang susah karena we are nobody here. Yes, itu dia sih. Dan nggak ada yang kenal kita. Track record di Indonesia bisa dipakai nggak? Track record di Indonesia pengalamannya iya gitu ya, tapi beda lah guys. Maksudnya lu kalau di sini pengalaman lu mungkin dilihat gitu ya, tapi buat mereka it's not a Kiwi experience gitu kan. Jadi relatively mungkin buat mereka ada bedanya lah. Iya, teman-teman kita bilang makanya mereka juga lumayan kaget waktu kamu akhirnya bisa dapat skill jobs di sini karena susah guys. Susah dan we felt so lucky sih. Katanya siapa waktu itu? Ya ada teman kita bilangnya kalau di New Zealand itu lebih prefer sebenarnya untuk citizen sama resident ya atau PR. Pokoknya intinya kalau yang temporary visa itu dia masuk ke opsi 2 lah. Kalau bisa nge-hire yang opsi pertama ya mereka nggak ke opsi kedua gitu, makanya akan lebih susah untuk kita dapat kerjaan di sini, tapi bukan yang nggak mungkin kan? Ya, lebih susah aja. Betul, gitu ya. lebih susah, tapi bukan nggak mungkin. Gue selalu bilang gitu, makanya susah iya, tapi bukan nggak mungkin dan lo harus siap aja sih. Mental, harus siap mental. Konsisten. Kita masuk ke part berikutnya yaitu realita kerja di New Zealand. Nah, ceritain dong setelah kerja di sini apa yang paling beda dibandingin kerja di Indonesia? Dibandingin kerja di Indonesia. Bahasa lah ya yang pertama. Ya, jadi ketika di sini ya lu bisa ngerti, cuman beda lah dengan orang yang udah lahir di sini ya cara ngomongnya. Kita juga kalau di Indonesia orang ngomong sesama Indonesia kan udah lebih fluent ya. Orang-orang bule ketika datang ke Indonesia bisa bahasa Indonesia tapi pasti banyak gak ngerti ya kan. Sama lah dengan kita pindah ke sini gitu ya. Bahasa adalah nomor 1 sih, challenge-nya gitu ya. Terus budaya kali ya. Budaya culture-nya selain bahasa mereka kan juga udah punya culture yang sendiri ya. Kumpul itu ngomonginnya apa sih gitu. Kalau di Indonesia kita udah tau lah orang Indonesia biasanya ngomongin apa sih kalau kumpul-kumpul gitu ya. Nah di sini juga kira belajar lagi gitu kan. Kira-kira kumpul-kumpul tuh ngomongnya apa sih ya. Ini anehnya juga ini ya, cracker orang sini aneh. Ya, cracker. Mereka itu snacknya itu suka ada cracker, terus ada cheese sama daging-dagingan kayak pepperoni apa gitu. Nah itu salah satu itu mereka. That's weird. Salah satu cemilan mereka, cemilan bersama dengan botol bir. Dan biasanya di sini pada minum soda yang zero. Oh iya, di sini tuh yang semua yang zero tuh lebih laku ya. Lebih laku kayak Coke Zero, Diet Coke. Ya, Sprite yang zero juga. Zero. Hampir semua minuman di sini yang soda-soda ada zeronya dan lebih cepat habis daripada yang mungkin nanti kita bahas di video yang lain tentang ini ya perbedaan makanan-makanan di sini karena beda total sama Indonesia guys. Nanti jangan lupa lo subscribe video ini, nanti kita jelasin di video-video berikutnya. Work culture di sini yang paling bikin kamu kaget itu apa? Tenggu. That's what we like. By the way, yang aku rasain sih bedanya pas kamu di New Zealand sama pas kita di Indo. Di Indonesia itu kita tinggal di BSD, dia kerja di Jakarta dan dia commute pakai kereta ya, karena dia nggak mau pakai mobil. Nah di sini itu yang pertama gue takjub adalah dia bisa sampai di rumah itu jam 5:30, kadang-kadang jam 5 juga ya, kadang-kadang. Iya kalau lebih dulu ya pulangnya. Iya maksudnya itu normal sih. Ya maksudnya pada standarnya sih kamu biasanya jam 6:30, cuman 6:30 juga karena dia milih pulang ngeberesin kerjaan aja dan dia emang datangnya kan agak siang kan. Iya, lebih siang dari yang lain. Jadi maksudnya yang dibilang New Zealand itu work life balance itu benar ya? Bener. Jam 5 itu udah hampir kosong kali. Mungkin udah kosong ya. Kayak aku mungkin suka jadi orang yang terakhir biasanya kayak belum biasa gitu kayak udah pada pulang. Iya, terus commute ke rumah karena kita kan ngambil di sentral kan? Iya, ngambil di sentral. Kamu naik bus kan? Aku naik bus atau naik kereta. Berapa lama? Commute itu mungkin sekitar 20 menit udah plus jalan. 20 menit udah plus jalan guys, makanya kadang-kadang kalau misalnya dia lagi pulang cepet ya
gue suka takjub sih jam 5 udah pulang, udah bisa main sama anak-anak, itu yang paling cepat ya. Ya, cuman kalau paling malamnya kamu juga 6:30 ya, paling 6:30 nyampe rumah gitu. Itu udah sama commute ya jadinya. Makanya dari quality time sih di sini untuk lo yang mau pilih untuk raising family, gue sih sangat menyarankan ya, karena waktu di Indonesia kamu nyampe rumah tuh jam berapa? 8:30 malam. Jam 8, setengah 9 lah ya. Jam 8, setengah 9 karena commute-nya lama. Iya, dan itu gua kerja di perusahaan-perusahaan yang menurut gua bukan yang benar-benar intensif banget gitu ya. Untuk perusahaan IT cukup biasa lah. Gitu, work time-nya gitu ya. Mana ya, karena commute-nya dan segala macem, ya mau nggak mau sampai jam segitulah pulang sampai rumah. Dan kamu tuh termasuk pulang cepet juga sih, jam 5:30 udah pulang ya kalau di Indonesia. Iya, Cuman ya itu kayak commute-nya karena lama segala macem ya, nyampe rumah juga jam 8, setengah 9. Oke lanjut, menurut kamu, nah ini tentang gaji nih guys, buat lo yang nanya ini. Menurut kamu gaji versus biaya hidup di sini itu realistis atau enggak? Jawab jujur. Make sense aja sih sebenarnya. Untuk quality yang menurut gua Masih bisa ditabung nggak? masih banget. Kan biaya hidup gede, gaji juga relatively lebih gede daripada Indonesia. Tapi karena biaya hidup gede ya, of course kayak ngikutin lah ya. Tapi dari situ tetap ada selisihnya untuk Betul. ditabung. Apalagi kalau istrinya jago manage uang kayak gue gitu kan. Karena guys, buat background ya, gue suka muterin uang aja sih. Ya udah, maksudnya itu usaha kita aja sih, gimana how you manage. Karena yang kita tahu, kita sering nonton di YouTube segala macam ya. Top 10 countries that very livable, most of them itu emang mahal. Ya. Dan ya udah, maksudnya Emang mahal. iya emang mahal kan semuanya ya, Switzerland, Australia, Kanada. Iya. Ya semuanya tuh negara-negara mahal, makanya gue selalu bilang itu pick your battle aja nggak sih? Iya. Pick your battle kan, maksudnya ya emang negara yang bagus memang mahal, jadi gimana caranya biar kita bisa survive di situ dong. Makanya gue selalu bilang gimana caranya, jadi jangan mikir kita nggak bisa, tapi ya gimana caranya biar gue bisa. Nah ini juga buat kalian semua nih ya, menurut kamu itu skilled migrant itu dihargai nggak di sini? Menurut gue sih iya sih. Iya ya. Maksudnya mereka fair, ya maksudnya setara-setara aja. Nggak ada hierarki yang gimana gitu, nggak ada. Kecuali kalau perusahaannya mungkin gede banget ya. Kalau perusahaan normalnya New Zealand itu kayak ya udah yang kayak setara semua ya. Oke, lanjut. Nah, advice nih buat para penonton, jangan skip video ini, tonton sampai habis ya guys. Nih advice nih dari suami gue. Kalau ada yang mau cari skill job di New Zealand, mereka itu harus mulai dari mana? Menurut gue yang pertama, of course lu sebagai skilled migrant ya harus punya skillnya ya. Itu nomor satu. Dimanapun ya. Iya, Maksudnya dimanapun. mau di Indonesianya kayak atau Iya. lo mau di mana? Iya, jadi harus punya skillnya dulu, dan skillnya ya yang dicari sama negara tujuan lo ya, yang dicari sama New Zealand misalkan gitu ya. Jadi skillnya harus sesuai, dan yang kedua ya harus punya visa ya. Iya ya. 2 bulan 3 bulan sebelum visa keluar udah mulai coba apply gitu ya. Coba-coba aja, siapa tahu ada yang nyangkut untuk sponsorin misalkan gitu. Nggak ada sama sekali. Pas masih di Indonesia. Masih Indonesia, lowongan-lowongan yang ada di New Zealand sesuai nih sama pengalaman sama skill gitu ya. But zero. Tapi kamu ditanyain email kan? Nanyain visa kan? Enggak, no. Even nggak ada yang membalas, nggak ada yang balas satu. Nggak ada Sama yang sekali nggak ada. Tapi pas kamu udah dapat work visa, itu kamu taruh di CV nggak? taruh di CV, ya betul. Taruh di CV, apa ditaruh di keterangan LinkedIn? Kayaknya waktu itu dua-duanya deh. Jadi ada keterangan untuk work visa gitu. Ya, keterangan bahwa udah punya valid visa dari bulan apa sampai kapan gitu ya. Itu ditaruh. Baru habis itu kamu mulai ada interview. Ya, even sebelum Agustus itu ada yang nyangkut satu kalau pernah. Jadi kerasa ya bedanya ya? Iya, langsung kerasa Sebelum bedanya. punya dan sesudah punya kan. Oke, satu saran kamu buat orang Indonesia yang lagi mau ngejar general skill migration. Paling enak jalur kita sih ya. Paling sebenarnya. enak, iya sebenarnya sih ya. Iya, Jadi itu paling straightforward. Gue nggak bisa memungkiri, it needs money guys. It needs money, It really. needs money, itu It butuh needs uang sih gitu. Cuman itu adalah jalur yang paling menurut gue paling straightforward. Pokoknya lu di sini dengan spouse lu belajar, lu dapat work visa, lu udah bisa langsung apply kerja. Dan anak-anak juga dapat student dan visa. anak-anak bisa sekolah gratis. Betul. Gitu. Jadi udah win-win semua tuh. Tapi drawbacknya ya lu butuh uang. Betul. Emang lebih mahal sih. Yang lebih ideal sebenarnya kan general skilled migration, lo diundang sebagai tenaga skilled migrant dan lo langsung bisa kerja gitu kan. Itu yang paling ideal waktu itu Yeah. Australia. Cuman ya itu compete sama seluruh dunia gitu. It's a competition yang lu Gila juga banget ya. Nggak tahu juga kan kapan diundang kan. Betul, dan itu nggak ada apa ya, lu kayak udah
diam aja nunggu gitu Iya, kan. nunggu. Lo nggak tahu proses di dalam itu seperti apa, lo nggak tahu. Betul. Karena ada orang yang baru 3 bulan tiba-tiba di-invite, kok orang yang setahun yang lalu udah di-invite juga, lo nggak tahu di dalamnya Iya. si immigration tuh kerjanya gimana gitu. Bener. Tapi kalau ini clear. Ya, maksudnya kayak bisa ditakar Iya. dalam jangka waktu berapa lama. Karena kalau study visa tuh jadi kan misalnya gue study, gue ambil di bulan Juli 2025. Ya udah pasti kan gue akan berangkat di Juli 2025 kan. Dari date tersebut itu kan bisa menaksir kan. Misalnya kita kan aimingnya untuk straight to residence atau skilled migrant kategori visa kan. Itu kita jadi bisa tahu nih jangka waktunya berapa lama sampai kita nanti bisa PR berapa lama, itu bisa kita hitung, bisa kita ukur dari sejak kita landing di sini. Betul. Kalau emang lo bisa general skilled migration dari awal, ya itu bagus. Cuman kalau kita waktu itu kan akhirnya karena kita gagal di Australia itu kita nggak punya waktu lagi nih kalau untuk nunggu invitation kayak gitu. Jadi ya udah waktu itu kita take a leap of faith aja ya. Take a leap of faith. Take a leap of faith, lihat tabungan yang kita kumpulin berdua doang ya. Yeah. Kita bukan dari keluarga kaya guys, by the way. Ya, kita profesional aja kerja. Betul, gitu kita kerja profesional dari bawah ya, sama-sama ya, dari sama-sama. Karena kita berdua kompak by the way. Ya udah ya. Ya Akhirnya, udah, alhamdulillah nyampe sini ya. dihitung cukup lah gitu kan, cukup buat dia sekolah, buat kita kita hidup. punya spare uang berapa buat hidup, dan misalkan gua nggak kerja atau siapa nggak Iya, amit-amit ya, amit-amit. udah nggak kerja setahun gitu ya, udah cukup duitnya, take that. Take a leap of faith. Take a leap of faith. Dan gue tuh bingungnya pas nyampe sini tuh somehow kita ketemu sama banyak orang kayak kita ya ternyata. Iya, ternyata. Iya, banyak yang lebih gila sih, banyak yang udah jual sana sini Iya. demi mereka bisa ke sini. Ya gitu sih guys, maksudnya emang harus berani sih. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Honest answer, menurut kamu pindah ke New Zealand itu worth it atau enggak? Buat gua worth it. Cara environment, quality of life-nya, Oke. work-life balance-nya. Buat gua weather-nya, mungkin gua paling cinta weather-nya kali ya. Nggak panas ya? Nggak panas, nggak dingin banget gitu ya. Ada beberapa country kan yang mungkin suka ekstrim, misalkan say Canada gitu ya. Canada kan dinginnya ekstrim ya. Di sini enggak. Antara summer dan winternya itu not that extreme. Mungkin winter di sini paling rendah 7 derajat. 7, 6, iya 6 derajat 6 paling itu derajat, udah 7 dingin derajat. banget sih. Udah dingin, tapi dinginnya masih bearable lah gitu ya. Tapi itu juga kayak cuman 1 hari dibanding berapa Iya. banyak waktu winter gitu. Summernya pun cuman nggak pernah nyentuh 30 derajat kemarin pengalaman di sini. Iya. Jadi summernya it's nothing compared to Iya. panasnya Summer di Indonesia. sini paling panas banget 27. Kalau menurut gue juga suka sih di sini. Terutama dari work life balance-nya sih, karena ya suami gue bisa balik ke rumah itu di jam 6-an itu udah nyampe rumah tuh. Itu sangat berarti sih buat kita sebagai keluarga ya. Anak-anak jadi sering main sama kamu ya jadinya ya. Iya, lebih lama. Intinya lebih lama lah waktunya ya bareng Lebih lama, keluarga. jauh lebih lama. Dan itu yang kita suka sih pas kita nyampe sini ya. Gitu deh. Oke guys, jadi gitu ngobrol-ngobrolnya sama suami gue. Nah, kalau ada pertanyaan tentang perjalanan migrasi kita, jangan lupa tulis di kolom komen. Nanti kita jawab di video-video berikutnya. Bye-bye!